Selamat pagi, perkenalkan saya Nurse Putu Noviana Sagitarini, Eskep-Enkes dari Fakultas Kesehatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Di Fakultas Kesehatan, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya keperawatan maternitas 2 yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, dan beberapa mata kuliah dasar seperti pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan komunikasi efektif. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas 2. Deskripsi mata kuliah ini yaitu sebagai berikut. Nama mata kuliah adalah Keperawatan Maternitas 2 dengan kode MK-nya C1.6.138, di mana jumlah SKS-nya adalah 4 SKS yang terdiri dari 1 teori, 2 teori, 1 praktikum, dan 1 K. Kemudian mata kuliah ini saya ajarkan pada mahasiswa semester 6 program studi sarjana keperawatan. Untuk dosen pengampu, itu ada 5 orang tim dengan pembagian materi pembelajaran. Mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas dalam kondisi beresiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan, serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4, jadi saya harapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan keperawatan maternitas 2 selama 1 semester ini, diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep asuhan keperawatan maternitas pada perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas dalam kondisi beresiko dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan maternitas pada perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas dalam kondisi beresiko dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Untuk CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan implementasi keperawatan pada perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas dalam kondisi beresiko dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Untuk CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisis hasil-hasil penelitian dan mengaplikasikan pada asuhan keperawatan maternitas pada perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas dalam kondisi beresiko dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Selama 1 semester ini, pada mata kuliah keperawatan maternitas 2, mahasiswa akan diajarkan 15 bahan kajian. Yang pertama, itu konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada childbearing atau hamil dan melahirkan, gangguan perdarahan, perdarahan awal kehamilan, perdarahan kehamilan lanjut, perdarahan pasca persalinan, shock hemoragik, dan gangguan pembekuan pada masa kehamilan. Bahan kajian yang kedua, yaitu konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada childbearing atau hamil dan melahirkan, infeksi maternal, penyakit menular seksual, infeksi TORCH, human papillomavirus, COVID-19, infeksi traktus genitalis, dan infeksi pasca partum. Bahan kajian yang ketiga, yaitu konsep asuhan keperawatan dalam dan pengelolaan kasus pada childbearing atau hamil dan melahirkan, penyakit pada masa kehamilan seperti diabetes mellitus,
hiperemesis gravidarum, hipertensi pada kehamilan, gangguan kardiovaskuler pada masa kehamilan, dan anemia. Bahan kajian yang keempat yaitu konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada childbearing atau melahirkan dengan persalinan beresiko seperti distosia, prematur, dan postmatur. Bahan kajian selanjutnya adalah konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada wanita dan pasangan usia subur yang meliputi keluarga berencana. Yang selanjutnya, konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada gangguan menstruasi seperti aminore hipogonadotropin, dysmenorrhea, dan endometriosis. Bahan kajian yang selanjutnya itu adalah konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada infeksi penyakit radang panggul. Yang selanjutnya, konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada infertilitas seperti investigasi fertilitas wanita dan investigasi infertilitas pria. Yang selanjutnya, konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada wanita yang mencapai klimakterium seperti gejala klimakterium dan gejala pasca klimakterium. Konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada masa childbearing atau setelah melahirkan, seperti trauma melahirkan, yaitu inkontinensia urin dan fistula genitalia. Konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada kasus masalah-masalah kesehatan pada sistem reproduksi, seperti kanker payudara dan keganasan organ-organ reproduksi lainnya, seperti kanker serviks, kanker endometrium, dan kanker ovarium. Bahan kajian yang selanjutnya yaitu konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada kekerasan perempuan. Kemudian, sistem layanan kesehatan rujukan untuk pasien dengan gangguan sistem reproduksi, yaitu sistem rujukan, PMO, GAKIN, dan Jamkesmas. Upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi seperti melakukan sadari, pap smear, IVA, alposkopi, USG, dan interpretasi hasil laboratorium lainnya. Yang terakhir, yaitu menelaah jurnal penelitian terkait kesehatan reproduksi seperti tren dan isu pada keperawatan maternitas terkait dengan masalah kesehatan wanita, evidence-based practice dalam keperawatan maternitas khususnya yang di komunitas. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini itu ada secara teori dan secara praktikum. Secara teori, saya melakukan pembelajaran kooperatif dan diskusi. Jadi, setiap saya mengajar materi yang saya sampaikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa saya berikan kesempatan untuk menjawab dan bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Jadi saya lebih menekankan pada interaksi antara dosen dan mahasiswa pada saat kami melakukan diskusi. Untuk pembelajaran teori, saya lakukan melalui media Zoom dan WA Group. Selain itu, pada pembelajaran teori ada juga penugasan berkelompok, yaitu membuat makalah terkait dengan asuhan keperawatan pada ibu hamil yang beresiko sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Jadi, mahasiswa membuat makalah yang berisi laporan pendahuluan dan konsep asuhan keperawatan. Nantinya, makalah tersebut akan dipresentasikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di RTS. Untuk metode pembelajaran praktikum, itu kami lakukan di laboratorium, di mana metode yang kami gunakan adalah dosen melakukan demonstrasi terlebih dahulu terhadap tindakan atau prasat yang didapatkan. Selanjutnya, mahasiswa akan mempraktekkannya secara level individu. Kemudian, untuk metode penilaian, itu kami ada dua, yaitu yang pertama formative assessment,
itu kami dapatkan persentasenya 45%, yang terdiri dari nilai penugasan, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu penugasan secara berkelompok, sekitar 25%, dan soft skill itu sebanyak 20%. Di mana penilaian soft skill saya dapatkan dari keaktifan mahasiswa pada saat berdiskusi dan kedisiplinan mahasiswa saat mengikuti perkuliahan. Kemudian yang kedua itu dari summative assessment, itu sebanyak 55%, yang kami dapatkan dari hasil evaluasi tengah semester sebanyak 20%, evaluasi akhir semester sebanyak 20%, dan praktikum sebanyak 15%. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengajar mata kuliah keperawatan maternitas 2 ini adalah sebagai berikut. Ada beberapa buku ajar keperawatan maternitas dan beberapa penelitian terkait yang berhubungan dengan materi dalam keperawatan maternitas 2, seperti penelitian yang sudah saya lakukan dan saya publikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi dengan judul Hubungan Pengetahuan tentang Gizi dan dengan status gizi ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 2 dan Pasar Selatan, yang saya publikasikan di Jurnal Kesehatan Medika Udayana. Ini saya gunakan untuk mengajar materi yang saya ajarkan di keperawatan maternitas 2, yaitu asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Berikut adalah salah satu contoh video pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah keperawatan maternitas 2 ini, di mana dalam pembelajaran ini saya menggunakan media Zoom dengan materi pembelajaran konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat, Baik, Bu. Ibu. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Ibu Novi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum pada mata kuliah keperawatan maternitas 2. Jadi sebelumnya saya sudah bagikan link untuk absensi. Saya cek di sana adik-adik sudah absensi semuanya ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini bisa kita mulai saja. Nah, kemudian materinya ini juga sudah saya bagikan di WA Group. Nanti kita akan lebih banyak diskusi dan mendiskusikan tentang materi yang sudah saya bagikan ini. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja. Yang pertama itu dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah adik-adik mengikuti perkuliahan saya. Yang pertama, adik-adik mampu menjelaskan pengertian dari hiperemesis gravidarum. Yang kedua, adik-adik mampu menyebutkan dan menjelaskan tingkatan hiperemesis gravidarum. Yang ketiga, adik-adik mampu menyebutkan penata laksanaan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Dan yang terakhir, adik-adik mampu menjelaskan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Nah, sebelum saya menjelaskan ke inti dari materi hari ini, saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, jika kita berbicara tentang ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, pasti ada kaitannya dengan nutrisi pada ibu hamil. Ya, karena keluhan hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah. Ya. Untuk mengetahui kebutuhan nutrisi ibu itu terpenuhi atau tidak, kita bisa lihat dari status gizi ibu tersebut. Nah, seperti salah satu penelitian saya yang sudah saya publikasikan tahun 2021, di sana dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil adalah pengetahuan ibu. Jadi, adik-adik yang nantinya menjadi seorang perawat harus bisa memberikan edukasi kepada pasien, terutama ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum ini tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan, karena akan efek kepada pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Ya. Nah, kalau di materi yang sudah saya sampaikan, di sana hiperemesis gravidarum, mungkin siapa yang bisa menjelaskan?
Adik-adik kan sudah baca di WA Group ya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa itu hiperemesis gravidarum? Ayo, siapa yang bisa? Saya izin menjawab. Yes, silahkan. Ya, perkenalkan saya Ari Gawitri. Jadi, sepemahaman saya, hiperemesis gravidarum itu adalah keadaan mual muntah yang dirasakan atau yang dialami oleh ibu hamil yang dapat terjadi secara berlebihan sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Ari Gawitri. Jadi, kalau mual dan muntah itu memang fisiologis dialami oleh ibu hamil. Tapi, jika mual dan muntahnya itu berlebihan sampai mengganggu aktivitas ibu, maka itu yang dikatakan dengan hiperemesis gravidarum. Kemudian etiologi hiperemesis gravidarum ini seperti yang Ade lihat, itu ada peningkatan kadar HCG. Itu biasanya terjadi pada primigravida. Ada faktor organik, itu karena masuknya Fili Corealis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik, ada faktor psikologis dan faktor endokrin lainnya. Kemudian ini untuk manifestasi klinis, adik-adik sudah baca kan? Ada 3 tingkat, ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Semakin tinggi tingkatannya, maka keadaan umum ibu akan semakin berat. Ya, jadi tingkat 1 ini masih ringan, tingkat 2 lebih berat lagi, tingkat 3 lebih berat lagi. Untuk manifestasi klinisnya, adik-adik sudah bisa baca di materi yang sudah saya bagikan. Nah, ini untuk penata laksanaannya itu ada informasi, obat-obatan, diet, terapi psikologis, dan obat herbal. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan kelima penata laksanaannya ini dengan pemahamannya sendiri setelah membaca materi yang sudah saya bagikan? Ayo adik-adik. Kalau nggak ada yang menjawab berarti saya yang nanya ya. Coba ada Yutina. Penata laksanaannya yang pertama itu ada informasi, yang kedua ada obat-obatan, yang ketiga diet, yang keempat terapi psikologi, yang kelima ada obat herbal. Nah, di informasi itu dijelaskan mual muntah adalah gejala yang fisiologis pada ibu hamil dan pentingnya nutrisi dalam kehamilan. Nah, di obat-obatan itu ada obat sensitif seperti phenobarbital, vitamin B1, B2, dan B6. Ada juga antiemetik. Pada diet, utamakan karbohidrat kompleks di pagi hari dari makanan yang berlemak dan berminyak. Makanan diberikan dalam bentuk yang halus. Makanan diberikan sedikit tapi sering. Pada terapi psikologi itu yakini pasien bahwa penyakit dapat disembuhkan, hilangkan rasa takut oleh kehamilan, mengurangi masalah yang difikirkan. Nah, pada obat herbal itu terdapat jahe, aromaterapi dengan minyak esensial. Ya, baik. Jadi ini penata laksanaannya. Jadi saya minta adik-adik baca lagi buku ajar tentang keperawatan maternitas agar lebih banyak lagi hal-hal yang bisa adik-adik lakukan jika adik-adik mendapatkan pasien dengan ibu hamil hiperemesis gravidarum. Ya. Nah, untuk ini mungkin ini saya akan jelaskan ya. Jadi pathway dari hiperemesis gravidarum itu adalah kita mulai dari etiologinya. Ada faktor alergi, kemudian faktor predisposisi seperti tadi, itu bisa mengakibatkan emesis gravidarum. Jadi emesis gravidarum ini mual dan muntah yang normal dialami oleh ibu. Karena pada saat hamil ada peningkatan estrogen, kemudian terjadi penurunan pengosongan lambung dan peningkatan tekanan gaster juga bisa mengakibatkan emesis gravidarum. Nah, jika ibu hamil tersebut bisa menyesuaikan diri dengan mual muntah yang dialami, maka tidak akan terjadi masalah. Jika ibu hamil itu tidak bisa menyesuaikan diri dan selalu mual muntah sampai berlebih sampai mengganggu aktivitasnya, maka itu yang dinamakan dengan hiperemesis gravidarum. Pada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum, intake nutrisinya pasti akan menurun. Nah, itu bisa mengakibatkan gangguan nutrisi kebutuhan tubuh, kurang dari kebutuhan tubuh.
Selain itu, karena mual dan muntah yang berlebihan, terjadi pengeluaran nutrisi berlebihan, ini juga bisa memunculkan diagnosa keperawatan, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, karena mual dan muntah, selain nutrisinya yang keluar, cairan juga banyak keluar. Nah, kehilangan cairan berlebih ini akan mengakibatkan dehidrasi. Kalau dehidrasinya sampai di cairan ekstraseluler dan plasma, maka akan terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, dari dehidrasi ini juga bisa memungkinkan terjadinya hemokonsentrasi. Dari hemokonsentrasi akan menyebabkan aliran darah ke jaringan menurun. Jika aliran darahnya menurun, itu sampai ke otak, maka perfungsi jaringan otak juga menurun dan terjadilah penurunan kesadaran. Jika aliran darah ke jaringan menurun sampai ke metabolisme intrasel menurun, terjadi otot lemah, terjadi kelemahan tubuh sehingga mengangkat diagnosa intoleransi aktivitas. Jadi masalah utama yang muncul pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum itu ada 3 masalah ini, mulai dari gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan intoleransi aktivitas. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ibu hamil tersebut memunculkan diagnosa yang lain, seperti misalkan ibu itu cemas dengan keadaannya, kita bisa angkat ansietas. Karena mual dan muntah yang berlebih, dia tidak bisa merawat dirinya, sehingga pada saat kita melakukan pengkajian, pasiennya tampak kotor, kita bisa angkat defisit perawatan diri. Ya. Jadi sekarang untuk pathway-nya sudah jelas adik-adik? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah, ya. Jadi sekarang kita lanjut ke konsep dasar asuhan keperawatannya. Nah, sebelum ke konsep dasar asuhan keperawatan, ada pertanyaan tidak tentang teori dari hiperemesis gravidarum? Saya izin bertanya, Bu. Ya, Ari Gawitri dulu ya. Silakan Ari. Ya, selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Riga Witri. Jadi pertanyaan saya berkaitan dengan etiologi yang sempat Ibu jelaskan tadi, yang sudah saya baca juga di PPT. Jadi ada salah satu faktor penyebabnya itu adalah faktor psikologis. Saya ingin bertanya bagaimana faktor psikologis itu dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi faktor psikologis itu mempengaruhi terjadinya hiperemesis gravidarum. Kaitannya seperti ini. Misalkan pada saat ibu itu hamil, terjadi gangguan psikologis, misalkan dia bertengkar dengan suaminya, hilang pekerjaan, dan takut sekali dengan kehamilannya, itu akan memunculkan stres pada ibu kan. Kalau sudah stres, maka akan memicu reaksi tubuh. Jadi stres itu akan memicu pusat mual dan muntah yang ada di medula oblongata sehingga pasien itu merasa mual. Jika itu berlangsung berkepanjangan, maka akan terjadi mual muntah berlebihan sampai terjadi hiperemesis gravidarum. Gitu ya, Arya. Ibu, terima kasih penjelasannya, Bu. Ya, Dayutina ya tadi ya. Ya, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, apakah faktor risiko hiperemesis gravidarum pada ibu hamil, dan apakah benar jika hiperemesis gravidarum dapat berpotensi mengalami keguguran, Bu? Ya, jadi ini juga bagus sekali pertanyaannya. Jadi ibu memiliki faktor resiko yang lebih tinggi terkena hiperemesis gravidarum jika satu, misalkan di keluarganya ada juga yang pada saat hamil itu mengalami hiperemesis gravidarum. Dia hamil terlalu muda, kemudian biasanya hiperemesis gravidarum ini terjadi pada primi gravida, jadi hamil yang pertama. Ibu itu hamil kembar, maka itu adalah faktor resiko yang lebih untuk memunculkan terjadinya hiperemesis gravidarum. Kemudian apakah memungkinkan terjadinya keguguran? Bisa saja, tapi tergantung dari kondisi ibu. Seperti tadi kan kita lihat manifestasi klinis kan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kalau sudah dia tingkat 3, dia sudah lemah sekali sampai terjadi penurunan kesadaran, sedikit sekali intik cairan dan nutrisi yang masuk akan mempengaruhi penyaluran nutrisi ke janin. Kalau itu berlangsung terus-menerus tanpa diberikan perbaikan, maka kemungkinan bisa terjadi keguguran. Gitu ya, Dayutina ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kita lanjut ke konsep dasar asuhan keperawatan. Jadi kalau kita berbicara tentang ASKEP, ada berapa langkah adik-adik? 5, Bu. 5, ya. Apa saja?
pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, Bu. ya. Ya, jadi karena kita sekarang belajar tentang teori, jadi kita lebih fokus ke pengkajian, diagnosa, keperawatan, perencanaan. Untuk pelaksanaan dan evaluasi disesuaikan dengan perencanaan. Ya. Nah, untuk pengkajiannya, kita kaji riwayat kesehatan sekarang, dahulu, dan keluarga, kaji juga riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, karena ini adalah kasus keperawatan maternitas. Itu sangat penting bagi kasus-kasus maternitas. Ya, jadi pada saat nanti kalian ke rumah sakit, ingat, kalau mengkaji di maternitas itu ada tambahan lagi, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan, dan sebagainya. Ya. Kemudian data biologis, kita terutamakan di mual muntah dan cairan, serta dari gerak dan aktivitasnya. Kemudian data psikologis, ini sangat penting ya, sehubungan dengan etiologi dan pertanyaan dari Ari Gawitri tadi, dan data sosial ekonomi yang kita hubungkan dengan pengetahuan. Nah, dari pathway tadi ada 3 diagnosa keperawatan yang muncul. Mungkin dari diagnosa yang pertama dulu, siapa yang bisa menjelaskan intervensi yang mungkin dilakukan itu apa? Ya, adik-adik. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Restu. Untuk diagnosa yang pertama, kalau gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu intervensinya yang pertama kaji status nutrisi pasien yang berdasarkan IMT, Lila, dan lain-lain. Lalu yang kedua kaji ulang frekuensi dan beratnya mual muntah. Kemudian yang ketiga berikan makan sedikit tapi sering dalam keadaan hangat. Lalu yang keempat edukasi tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan. Segitu saja, Bu, yang saya ingat, Bu. Ya, dan yang paling penting kolaborasi ya dengan ahli gizi ataupun dengan pemeriksaan laboratorium ataupun dalam pemberian obat antiemetik. Ya, kalau diagnosa yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Intervensi apa yang bisa kita lakukan? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa ini? Eka Ferdi ya? Yudi Fernanda, Bu. Oh, Yudi Fernanda ya. Silakan Yudi. Ya, mungkin saya coba menjawab yang saya ingat saja, Bu. Ya. Secara bertahap. Ya. Nah, ini daftar pustaka yang bisa adik-adik baca. Jadi adik-adik baca-baca lagi buku ajar keperawatan dan penelitian-penelitian terkait. Nah, saya rasa untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan saja sampai di sini karena saya ajukan pertanyaan, adik-adik sudah paham dengan penjelasan saya hari ini karena mungkin materinya sudah dibagikan di WA group sebelumnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi adik-adik. Dari saya sudah cukup, Bu. Dari saya sudah, Bu. Ya, kalau begitu untuk perkuliahan hari ini melalui Zoom bisa kita akhiri. Jika ada pertanyaan lagi adik-adik bisa menuliskan di WA group nggih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Selamat pagi. Semoga kita sehat selalu ya. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih, Bu. Ya, saya end meeting ya, Dede ya. Terima kasih. Demikianlah pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.